Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 8A. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Oke, 8A. Hari ini kita akan belajar tentang kenali potensi diri. Ya, potensi diri itu seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Paham nggih? Dipimpin doa Mas Melvin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Melvin. Oke, selanjutnya kayaknya masih agak lemes nih. Masih fokus enggak? Masih fokus enggak? Coba berdiri kalau masih fokus. Oke, saya ingin ngecek kalian masih benar-benar fokus apa tidak. Coba semuanya dipegang hidungnya, telinganya, mata, dagu, hidung, telinga. Oke, sekarang lebih cepat ya. Telinga, hidung, mata. Mata, ayo mana mata? Hanya fokus suara saya ya. Telinga, hidung, mata, hidung, hidung. Nah, itu ada dia. Hidung. Nah, itu artinya. Ayo, lebih fokus lagi ya. Mata, mulut, hidung, mulut ada yang terlihat, ayo fokus lagi. Hidung, mata, telinga, mulut. Oke, cukup duduk. Tepuk tangan kita semua. Oke, kelas 8A. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen kalian mencoba ikuti tes. Tes apa? Yang pertama adalah tes gaya belajar. Yang kedua nanti adalah tes kecerdasan. Jadi kalian nanti gaya belajarnya apa dan tipe kecerdasan kalian itu seperti apa. Ngerti nggih? Bapak HP? Silakan dikeluarkan. Nah, silakan dibuka grupnya. Tadi sudah Bapak kirimkan link. Ada dua link. Yang pertama tentang gaya belajar dan yang kedua adalah tipe kecerdasan manusia. Oke, yang pertama silakan dibuka grup WA-nya. Saya kirim di grup 8A. Silakan yang pertama dibuka yang gaya belajar dulu, coba diklik lalu dikerjakan. Nah, itu ya, yang gaya belajar dulu. Nah, nanti mengisinya tidak usah contekan. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Silakan diisi yang sesuai dengan kalian. Pokoknya sih aku banget sih. Itu loh aku banget A atau B atau C. Ya, paham? Oke, silakan bisa dikerjakan. Ini kan dibaca. Yang kira sesuai apa? Yang mana? A, B atau C? Bisa enggak? Oke, lanjutkan. Ada? Lancar semua ya? Dikerjakan sampai selesai. Dikerjakan pelan-pelan. Ya, selesaikan ya. Coba.
Bilang ya, enggak bentuk. Nah, ini belum. Saya. Nanti kalau sudah semua bilang ya sudah Pak. Nanti kita cek siapa yang gaya belajarnya visual, siapa yang gaya belajarnya auditory, dan siapa yang gaya belajarnya kinestetik. Nanti kita bahas visual maksudnya seperti apa, auditory seperti apa, kinestetik seperti apa. Sampai mana? Ada kendala Mas Arda? Ini Mas sudah lanjut. Oke, lanjutkan. Bisa? Bisa? Ada kendala? Lancar? Oke, lancar. Lanjutkan Anda sampai selesai. Ini yang satu nggak kena ya? Ini bisa ya? Jawaban biar yang satu tahu sudah baca apa aja. Tapi yang mengerjakan salah satu ya. Hak bisa mana hak? Sebuah kelas coba lihat sampai mana? Oke, diselesaikan. Sudah selesai. Oke, nanti anak-anak jadi perhatian sebentar. Nanti kalau sudah selesai itu kan ada hasilnya berapa persen visual, berapa persen auditory, berapa persen kinestetik. Nanti ditulis di buku kalian masing-masing ya. Yang paling tinggi berarti itu gaya belajar kalian. Oke, dilanjutkan dulu. Ini berarti kamu belajarnya apa? Plus ya. Tidak haji. Persen. Mas Angga kalian mana? Oke, lanjutkan Mas Angga. Rehan, Mas Rehan. Ya sudah, berapa orang? Katakan coba yang sudah. Oh, baru satu. Oke, yang lain segera muncul ya. Baca, pilih yang sesuai dengan diri kalian. Mana yang aku banget sih tidak? Yang aku banget.
sudah Mas Pak? Sudah? Oh, belum. Ya? Gimana? Anggun? Ada kendala? Jadi kan kondisi. Tulis ya, visual berapa persen, kinestetiknya berapa persen, auditory berapa persen. Ya sudah, silakan ditulis di buku masing-masing. Yang paling tinggi persentasenya, berapa persennya yang paling tinggi, berarti itulah tipe gaya belajar kalian. Sudah klik lihat hasil ya. Sudah semua? Oke. Masih ada 3 menit. Yes. Ada belum? Mas Gansor sampai mana sama Mas? Kalau sudah lihat hasil, nanti ditulis ya. Kalau 3% ini sudah ditulis, itu nanti sudah semua ya? Oke, coba yang merasa gaya belajarnya atau prosentase yang paling tinggi adalah visual, angkat tangan coba. Yang visual 1, 2, yang tinggi, yang tinggi. Yang tinggi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang auditory 1, 2, betul. Yang kinestetik, wah, yang kinestetik ternyata banyak. Berarti bisa jadi kesimpulan kelas ini kebanyakan gaya belajarnya adalah kinestetik. Kinestetik itu apa? Nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya silakan dibuka link yang kedua tentang 8 kepribadian kecerdasan manusia. 8 tipe kecerdasan manusia ya. Yang bawahnya tadi loh, kan 2 link tadi dari hasilnya. Terus silakan dikerjakan. Yang ini agak banyak. Bisa? 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 Satu? Ini bisa? Oh ini masih tadi. Oke. Ini juga bisa? Ini bisa? Berapa? Tapi lihat teman-temannya biar tahu hasilnya.
Bisa ya? Itu nanti banyak, agak lama itu apa ya? Dikerjakan sampai selesai, sampai muncul hasilnya. Gimana? Ada kendala? Nah, ini loh, Mbak Karisa katanya ada kendala. Mana? Selanjutnya coba. Cek lagi. Kalau ada yang kosong, cek lagi. Nah, itu sudah. Oke, diisi semua. Kalau ada yang terlewati, itu nanti nggak akan bisa selanjutnya, ya. Teman-teman terus lakukan. Ini sudah sampai yang pramuka. Oke. Sampai mana, Mas? Ya ya. Oh ya, sampai kamu lagi ya. Oke, sudah selesai. Yang lain sudah menyusul, yang sudah bisa.
Oh, ini sudah selesai. Tipenya apa? Tulis di buku ini nanti. Apa ini? Interpersonal. Tulis. Kecerdasannya adalah interpersonal. Iya, yang banyak yang ini mah banyak. Nggak seperti yang belajar tadi. Apa ini? Musikal. Oke, musikal. Tipe kecerdasan musikal. Juga saya Mas Baton. Ini sudah. Segala. Oh, segala sudah. Ini tipe kecerdasannya matematik. Tulis Mas, sudah Mas. Kecerdasan tipe kecerdasan matematik. Ya sudah ditulis dulu ya. Tipe kecerdasan saya adalah oke, sementara cukup. Diletakkan dulu HP-nya. Tidak apa, nanti dekat di rumah boleh. Diletakkan dulu HP-nya. Oke, tadi yang sudah berapa ya? Sudah menemukan ya? Tadi itu siapa aja? Anak-anak coba. Mas saya tadi tipe kecerdasannya apa? Interpersonal. Mas Basor? Musikal. Mas Galang? Matematik. Oke, yang lain yang belum nanti silakan di rumah saja, tidak apa-apa. Oke. Apa itu tipe kecerdasan interpersonal, matematik, musikal? Akan kita bahas minggu depan saja karena waktunya tidak cukup ya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang ini, kenali potensi diri, dan yang kedua tadi adalah tentang gaya belajar. Tadi ada yang gaya belajarnya kinestetik, coba angkat tangan tadi yang kinestetik. Oke, yang banyak tadi ya. Yang visual, visual satu, auditori. Oke, bersama ya. Oke, mari kita ke materi. Yang pertama adalah kenali potensi diri. Silakan diperhatikan ininya dulu, HP-nya diletakkan dulu ya. HP-nya dulu. Apa itu potensi diri? Oke, ini potensi diri adalah atau potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seorang yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Potensi mencakup aspek fisik, intelektual, emosional maupun spiritual. Jadi potensi itu bisa disebut juga bakat. Bakat adalah kemampuan yang diperoleh dari lahir. Bisa jadi bakat kalian belum terungkap atau belum sepenuhnya keluar. Itu, oke. Selanjutnya, nah, cara mengenali potensi diri. Yang pertama, introspeksi diri. Maksudnya apa? Kita berkaca pada diri kita sendiri. Aku jadi andainya nggak kompot. Saya jago dalam bidang apa? Misal Mas Andre biasanya suka sepak bola, ya itu mungkin bakatnya di sepak bola. Mungkin Mas Galang pintar banget matematika, ya mungkin bakatnya di situ. Tadi kan kecerdasan, tipe kecerdasannya juga matematik, nah, maksudnya seperti itu. Yang kedua, mengikuti tes bakat atau minat. Nah, seperti kalian tadi, tes bakat minat, termasuk tes bakatnya. Misalnya apa? Menggali gaya belajar kalian seperti apa, terus tipe kecerdasan kalian seperti apa, gitu, oke? Yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Kalau belum tahu bakatnya seperti apa, coba lakukan hal-hal baru. Misalnya, Mas Narendra belum tahu bakatnya seperti apa, coba tenis meja. Dan tidak bisa berarti bukan. Coba bulu tangkis. Kalau bisa berarti itu bakatnya di situ. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya mendapatkan feedback dari orang lain. Oke, sudah juga ada apa kita lihat. Yang ketiga, oke,
penilaian dari teman kalian. Misal Mas Melvin biasanya itu jago berenang, tapi dia tidak sadar kalau dia jago berenang aslinya. Tapi Mas Bapak bilang, Vin, kowe nek renang wae kok, lanjut kok. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan bahwa itu adalah bakat kalian. Oke, selanjutnya cara mengembangkan potensi diri yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan cara-cara untuk mencapai atau mengolah bakat tersebut. Nek koyo Mas apa tadi? Andre pengen di sepak bola ya, latihan sepak bola. Tujuannya apa? Menjadi apa? Pemain profesional. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau pendidikan. Nah, ini bisa seperti les atau kalau kayak Mas Andre tadi ikut SSB atau puslat, ya Mas Andre ya. Yang ketiga, melatih keterampilan secara konsisten. Bakat kalau tidak dilatih bisa hilang. Tapi bakat kalau dilatih terus-menerus, bakat tersebut akan menjadi lebih besar. Kemudian sukses akan menjadi lebih besar. Kalau diasah terus-menerus, kalau dibiarkan bisa hilang. Ngerti nggih? Yang terakhir, berani keluar dari zona nyaman. Kak Mas Melvin tadi misalnya pandai berenang, tapi kalau nggak berani latihan lama-lama, latihan 6 menit sudah cukup susah. Tapi harus berani bertarung. Maksudnya apa? Keluar dari zona nyaman. Ini biasanya latihan setengah jam, ujungnya wani latihan lebih dari setengah jam. Itu oke. Selanjutnya. Nah, kesimpulan, dengan mengenali potensi diri, kita dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan kontribusi terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, intinya bakat memang dimiliki sejak lahir, tapi bakat kalau tidak dilatih akan hilang. Tapi bakat kalau dilatih akan mencapai tujuan hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai sini pertanyaan? Sudah? Jelas? Oke, kita lanjutkan tadi sesuai dengan yang kalian kerjakan tadi, yaitu tentang gaya belajar. Nah, tadi kan kalian sudah mengikuti tes tentang gaya belajar. Ada yang mendapat hasilnya adalah tes gaya belajarnya adalah kinestetik, ada yang visual maupun ada yang auditory. Kita akan bahas gaya belajar itu apa sih? Oke, mengenal dan memahami gaya belajar Anda. Nah, ini pengertiannya. Gaya belajar adalah cara paling efektif bagi seorang untuk menyerap, mengolah, dan mengingat informasi atau keterampilan baru. Dan setiap individu pasti punya gaya belajarnya masing-masing. Tidak mungkin semuanya sama. Maksudnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Tadi yang gaya belajarnya auditori siapa? Nah, Mbak Sawa. Nah, kalau belajarnya auditori artinya lewat pendengaran. Ya, Mbak Sawa lebih mudah menerima informasi, menyerap, mengolah, mengingat informasi, menerima informasi dengan cara mendengar. Kalau Mbak Sawa dikasih informasi dengan cara melihat dan melakukan secara langsung akan susah. Karena apa? Gaya belajarnya adalah auditori. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa penting mengetahui gaya belajar? Yang pertama adalah membantu meningkatkan efektivitas belajar. Nah, nanti di materi akan ada tips gaya belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya. Yang kedua, menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan, sama meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, dengan kalian mengetahui gaya belajar dan tahu tips belajar yang efektif sesuai gaya belajar, diharapkan nanti akan meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar, yang akhirnya nilainya naik. Tidak salah dalam belajar. Oke, yang terakhir, menghemat waktu dan tenaga. Misal yang terbiasa menghafal dengan mendengarkan, biasanya akan lebih susah menghafal dengan membaca.
seperti bahasa Arab. Biasanya kan katanya kan itu ya bahasa Arab ya. Kalau menghafal biasanya direkam terus direkam kembali gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab seandainya membaca susah nggak untuk menghafal? Susah kan? Soalnya apa? Bahasa Arab gaya belajarnya adalah audi. Oke. Nah ini tadi jenis-jenis gaya belajar yang pertama ada visual, auditori, dan kinestetik. Pertama yang visual. Gaya belajar visual adalah belajar dengan cara melihat. Tadi yang dia belajarnya visual, silakan kalau belajar nanti dengan cara melihat-lihat yang lebih gimana ya, penuh warna. Makanya itu suka mind mapping, membuat mind mapping, atau melihat tutorial di YouTube yang ada langsung bagaimana cara membuat ini, ada visualnya, ada gambarnya. Nonton nggih? Yang kedua auditori seperti bahasa Jawa tadi, kalau menghafal direkam. Atau kadang tanya jawab sama temannya gantian, yang satu menanya, yang satu menjawab. Yang terakhir, kinestetik, belajar dengan praktik langsung. Seperti Mas Andri tadi suka sepak bola. Apakah bisa sepak bola hanya mendengarkan dan melihat? Tidak bisa Mas Andri ya, harus melakukan. Karena apa? Gaya belajar Mas Andri adalah kinestetik seperti sepak bola. Susah kalau hanya menerangkan, kalau hanya mendengarkan keterangan saja. Cara mendengar adalah gini. Apakah bisa langsung praktek? Bisa tidak kira-kira? Tidak. Soalnya apa? Kalau kayak begitu harus praktek langsung. Soalnya apa? Itu menendang, berarti melakukan. Berarti kinestetik. Oke, selanjutnya tips mengoptimalkan gaya belajar. Kenali gaya belajar Anda tapi sudah kita tes. Yang kedua, gunakan metode belajar sesuai dengan gaya Anda tadi ya. Kombinasikan, terus evaluasi efektif tidak belajarnya. Ini kesimpulan, dengan memahami gaya belajar kita dapat merancang strategi belajar yang efektif untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, setelah ini silakan buka bukunya. Coba setelah mengetahui gaya belajar maupun tipe kecerdasan kalian, kira-kira langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan? Silakan coba ditulis. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan? Oke, sambil menulis, Pak Heri mau tanya, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mengikuti tes tadi, tes gaya belajar maupun tes tipe kecerdasan manusia? Coba katakan. Oh Mas Basar, coba Mas Basar, apa yang dirasakan? Oh iya. Setelah saya mengikuti tes, saya merasa senang karena bisa tahu gaya belajar saya dan tipe belajar saya. Merasa senang ya, jadi tahu gaya belajarnya apa, tipe kecerdasannya apa. Itu ya, senang ya ketik ya. Tadi Mas Kaneda anak-anak juga. Gimana Mas perasaannya setelah mengikuti tes tadi? Setelah mengikuti tes, saya merasa senang karena cerdas saya sesuai dengan tipe kecerdasan saya. Oh, senang. Ternyata cita-cita Mas Kaneda sesuai dengan hasil tes, sesuai dengan tes apa kecerdasannya tadi. Itu ya. Oke, jelaskan tadi tentang apa namanya, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti tes tadi, setelah tahu hasilnya. Sampun? Sampun? Oke, kemudian saya akan menunjuk
gaya belajar maupun tipe kepribadian. Coba Mas Melvin ketua kelas. Rencana saya melakukan cara belajar yang sebelumnya tidak sesuai dengan gaya belajar supaya saya yaitu visual. Saya akan merubah yang awalnya cuma mendengarkan menjadi membuat mengerti dan membuat belajar. Oh, berarti Mas Melvin yang tadinya merasa kalau cara belajarnya tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Di mana gaya belajarnya adalah visual, tapi biasanya suka mendengarkan. Akhirnya kurang maksimal ya Mas Melvin ya. Diganti dengan apa tadi? Membuat mind mapping dan membaca buku-buku gambar. Oke, satu lagi. Oke Mas Gala. Saya akan membuat rencana untuk menggapai cita-cita saya yang sesuai dengan tipe kecerdasan saya, yaitu matematik, dan cita-cita saya adalah menjadi guru matematika. Oke, tipe kecerdasannya adalah matematik. Dan cita-citanya adalah guru matematika. Berarti sesuai dengan tipe kecerdasannya. Betul nggih? Oke, yang lain kira-kira paham nggak? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, kita lanjut minggu depan tentang kita akan bahas tentang 8 tipe kecerdasan manusia minggu depan. Betul nggih? Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya